Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dalam renungan pada hari ini. Senantiasa saya berdoa untuk saudara semua agar keadaan saudara tetap baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat anugerah Tuhan. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Tuhan sanggup mengatasi masalahmu. Tetapi sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, Engkau Allah yang penuh kasih, kami bersyukur atas anugerah Roh Kudus yang Engkau berikan kepada kami. Kami mohon agar Roh Kudus-Mu menyingkapkan kebenaran firman-Mu kepada kami pada hari ini. Biarlah kami mengerti bahwa Engkau adalah Allah yang selalu setia dan tidak pernah meninggalkan umat-Mu. Dalam badai kehidupan, kami mohon agar Roh Kudus-Mu menghibur kami dan memberikan kekuatan untuk tetap teguh dalam iman kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, dalam perjalanan hidup, kita pasti pernah mengalami badai yang menggoncang jiwa kita. Ada banyak persoalan dan masalah yang tidak mudah untuk diselesaikan. Namun jika kita menengok ke belakang, kita akan menyadari bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Ia telah membawa kita melewati berbagai macam badai kehidupan yang lebih dahsyat. Hari ini, mari kita mengingat kembali pengalaman kita dan kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Melalui renungan hari ini, kita akan semakin yakin bahwa Tuhan sanggup meredakan badai setiap persoalan masalah yang sedang melanda hidup kita semua. Mari kita baca Markus pasal 4 ayat 39. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Saudaraku, firman Tuhan yang kita baca ini menceritakan tentang Yesus yang menenangkan badai di Danau Galilea. Para muridnya sangat ketakutan melihat gelombang yang begitu besar dan angin yang bertiup dengan kencang. Namun Yesus dengan tenang berkata, "Diamlah, tenanglah." Seketika itu juga angin berhenti dan danau menjadi tenang. Apa yang dapat kita pelajari dari peristiwa ini, saudaraku? Yang pertama, Tuhan Maha Kuasa. Yesus sebagai Allah yang menjelma memiliki kuasa yang mutlak atas segala sesuatu, termasuk soal mengendalikan seluruh alam ini. Tidak ada badai yang terlalu besar atau masalah yang terlalu rumit bagi Tuhan. Semua bagi Tuhan sangat mudah untuk diredakan. Yang kedua, Tuhan peduli. Yesus tidak tinggal diam melihat penderitaan para muridnya. Ia segera bertindak untuk menenangkan mereka dan memberikan rasa aman. Ini menunjukkan bahwa Tuhan sangat peduli pada kita dan Tuhan ingin kita merasakan damai sejahtera. Karena kita percaya Tuhan menyertai kita ketika kita melewati badai kehidupan ini. Yang ketiga, kita tidak sendiri. Ketika kita menghadapi masalah atau kita menjadi ketakutan, menjadi khawatir, kita tidak perlu merasa sendirian menghadapi beratnya persoalan atau beban hidup ini. Yesus selalu ada bersama dengan kita. Yesus siap untuk menolong dan memberikan kekuatan kepada kita
untuk kita dimampukan melewati semuanya itu. Yang keempat, percaya kepadanya. Ketakutan dalam menghadapi persoalan hidup seringkali muncul karena kita tidak sepenuhnya percaya pada kuasa Tuhan. Ayat ini mengajak kita untuk mempercayai bahwa Tuhan sanggup meredakan segala persoalan yang membuat kita menjadi khawatir. Oleh karena itu, saudaraku, tetaplah hidup dalam kebenaran, tetaplah berharap hanya pada Tuhan, supaya Tuhan dapat bekerja dalam hidup kita, mendatangkan kebaikan bagi kita. Saudaraku, badai dalam kehidupan kita bisa berupa berbagai macam masalah, mulai dari hal yang sepertinya kecil atau bahkan biasa-biasa saja, atau hingga masalah yang besar, masalah yang berat, masalah yang bahkan kita tidak mampu dan tidak tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Namun satu hal yang pasti, Tuhan itu selalu siap untuk menenangkan badai kehidupan dalam hidup kita ini. Ketika kita merasa takut, merasa cemas, mari kita mengingat kembali peristiwa Yesus menenangkan badai di Danau Galilea. Dengan percaya kepadanya, kita akan menemukan damai sejahtera yang melampaui segala akal pikiran manusia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Danau Galilea adalah tipikal danau yang mudah sekali diterjang oleh angin dan badai yang kencang, yang melalui sela-sela perbukitan yang mengelilingi danau itu. Seharusnya fenomena alam ini tidak mengejutkan bagi beberapa murid Tuhan Yesus yang adalah mantan nelayan yang handal. Seperti Petrus misalnya, itu adalah nelayan yang handal. Meski demikian, mereka tetap saja dalam kepanikan ketika menghadapi badai. Memang badai itu sangat menakutkan bagi manusia. Tetapi bagi kita yang berharap dan memiliki penyertaan Tuhan, mestinya kita tidak terlalu merasa panik atau menjadi tertekan. Begitu juga dengan kita, saudaraku. Selama kaki kita ini masih memijak bumi, maka kita pun akan tidak luput dari terpaan berbagai badai kehidupan. Oleh karena itu, saudaraku, janganlah kita merasa ketakutan yang berlebihan. Karena kita percaya, kita memiliki Tuhan. Kita perlu untuk secara serius menghadapi persoalan itu. Karena kenyataannya persoalan itu ada. Tetapi percayalah pada Tuhan. Andalkan Tuhan dalam hidup kita. Hiduplah dalam kebenaran. Tuhan pasti akan menolong ketika kita setia kepada Tuhan. Pertanyaan memang kemudian bisa timbul. Apa bedanya kita sebagai orang percaya dan orang yang tidak percaya apabila masalah dan penderitaan itu juga datang menerpa hidup kita sebagai orang percaya? Jawabannya jelas saja, pasti ada perbedaan yang nyata antara orang yang percaya kepada Tuhan dan orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Pasti ada perbedaan ketika persoalan itu melanda hidup kita semua. Orang yang percaya yang diterpa oleh badai persoalan tidak menghadapinya sendirian. Sebab Tuhan ada bersama dengan mereka dan selalu beserta dengan kita. Apabila orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Mari kita baca 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa
yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudaraku, ayat ini memberikan jaminan yang luar biasa bagi setiap orang yang percaya. Ketika kita menghadapi badai kehidupan, baik itu masalah kesehatan, soal kehilangan dari orang terdekat kita atau keluarga kita, atau soal kesulitan di bidang keuangan, dan juga soal pekerjaan, soal bisnis, apapun masalah yang ada, kita sering kemudian merasa sendirian dan kita merasa terbebani dengan sangat berat. Namun firman Tuhan di sini dengan jelas menyatakan bahwa kita tidak pernah sendirian. Ada beberapa poin penting saat menghadapi badai persoalan bersama dengan Tuhan. Yang pertama, Tuhan hadir di tengah badai persoalan. Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Nya yang setia. Bahkan di saat-saat yang tergelap sekalipun, penyertaan Tuhan selalu ada. Ia hadir sebagai sahabat, hadir sebagai penghibur, dan hadir sebagai pelindung bagi kita. Kehadiran Tuhan memberikan kita kekuatan dan keberanian untuk menghadapi segala rintangan, segala masalah, dan segala persoalan kita. Yang kedua, pencobaan tidak melebihi kekuatan. Tuhan tidak akan membiarkan kita menghadapi lebih dari apa yang sanggup kita tanggung. Ia mengetahui batas-batas kita dan memberikan kita kekuatan yang memadai untuk melewati setiap cobaan yang terjadi. Yang ketiga, jalan keluar selalu ada. Meskipun kita mungkin tidak melihat jalan keluar dari masalah kita, Tuhan selalu menyediakan jalan keluar yang tidak kita pikirkan. Ia mungkin tidak menghilangkan masalah kita, tetapi Ia akan memberikan kita hikmat, memberikan kita kekuatan untuk menghadapi setiap persoalan dari masalah kita. Saudaraku yang diberkati Tuhan, orang percaya yang diterpa oleh badai persoalan selalu disertai Tuhan. Sebaliknya, ketika orang-orang dunia mengalami amukan badai, mereka tidak beroleh jaminan pertolongan dan perlindungan dari Tuhan. Sehingga cepat atau lambat mereka akan tenggelam di dalam badai tersebut. Mari kita baca Mazmur pasal 34 ayat 22. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Saudaraku, ayat ini memberikan gambaran yang jelas tentang perbedaan nasib antara orang percaya atau orang benar dan orang yang tidak percaya atau orang dunia ketika menghadapi persoalan atau badai kehidupan. Orang yang tidak mengenal Tuhan tidak memiliki jaminan akan pertolongan dan perlindungan dari Tuhan. Kesulitan yang mereka alami seringkali merupakan akibat dari dosa-dosa mereka. Mereka hidup dalam ketidakpastian dan ketakutan akan hari esok dan juga akan masa depan mereka. Saudaraku, mari kita renungkan hidup kita sekarang ini. Mengapa orang percaya tetap mengalami kesulitan, tetap mengalami badai kehidupan? Tuhan tidak menjanjikan kehidupan yang tanpa masalah, yang tidak pernah melewati badai. Tuhan tidak berjanji demikian. Sebaliknya,
Tuhan berjanji untuk menyertai kita dalam segala situasi. Bagaimana kita dapat bertahan dalam badai persoalan hidup? Dengan berpegang pada firman Tuhan, dengan menghidupi firman Tuhan, kita menjadi pelaku-pelaku kebenaran Tuhan. Kemudian kita berdoa dengan sungguh-sungguh dan membangun hubungan yang erat dengan komunitas saudara-saudara yang seiman, supaya kita dapat saling menguatkan satu dengan yang lainnya, saling mensupport. Apa yang dapat kita lakukan untuk orang dunia ini? Kita dapat menjadi saksi Tuhan bagi mereka, bagaimana Tuhan menolong kita ketika badai kehidupan ini terjadi. Dan itu membawa harapan, membawa penghiburan di tengah kesulitan yang sedang mereka hadapi. Jadi saudaraku, firman Tuhan memberikan kita keyakinan bahwa sebagai orang percaya, kita tidak sendirian dalam menghadapi badai kehidupan. Tuhan selalu bersama kita, dan Ia akan menolong kita mengatasi segala kesulitan dan masalah dalam hidup kita semua. Marilah kita terus bertumbuh dalam iman dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Bapa yang baik yang ada di surga, kami datang di hadapan-Mu dengan hati penuh syukur dan dengan segala kerendahan hati. Kami merenungkan firman-Mu yang menyatakan bahwa Engkau berkuasa atas segala sesuatu, termasuk persoalan badai kehidupan yang melanda umat-Mu. Ya Tuhan, dalam kehidupan kami sehari-hari, kami seringkali dihadapkan pada berbagai persoalan yang membuat kami merasa takut dan menjadi cemas. Badai kehidupan yang menerpa dan kami merasa lemah serta merasa tidak berdaya. Namun kami percaya pada janji-Mu bahwa Engkau akan selalu menyertai kami dan memberikan kekuatan kepada kami untuk mampu menghadapi persoalan yang ada. Kami mohon agar Engkau menenangkan hati kami yang sedang gelisah ini. Bantulah kami ya Tuhan untuk selalu mengingat bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa dan tidak ada masalah yang terlalu besar bagi Engkau. Ya Tuhan, kami serahkan segala kekhawatiran dan ketakutan kami kepadamu. Kami percaya bahwa Engkau akan meredakan segala badai dalam hidup kami. Bimbinglah kami untuk selalu mencari wajah-Mu Tuhan dalam setiap situasi yang ada. Dan berikan kami hikmat untuk mengambil keputusan yang benar. Semoga kami dapat mengalami sendiri kuasa-Mu yang dahsyat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus akan menolong kami untuk kami sungguh-sungguh mau mendengar kehendak-Mu dan rancangan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, berkatilah kami di sepanjang hari ini, dalam segala tugas dan aktivitas kami, dalam studi dan pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam usaha kami, dan dalam segala hal. Tuhan akan berkati. Dan kami memiliki hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Dan hidup kami dapat menjadi berkat juga bagi sesama kami. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun berada, yang saat ini sedang menderita sakit atau sedang mengalami pergumulan dalam hidupnya. Kami mohon jamahan-Mu agar kuasa penyembuhan boleh terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang sakit. Jamahan dan lawatan Engkau juga terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan. Engkau bukakan jalan keluar bagi mereka, agar hidup mereka boleh menikmati berkat-berkat kemurahan-Mu. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun.
Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini. Dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.